Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimani rahimakumullah, kajian kita Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan mulai halaman 62. Halaman 62. Penafsiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa meninggalkan kalimat tauhid sama dengan syirik, semakin memperjelas makna kalimat tersebut. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah sama dengan kesyirikan. Jadi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan demikian, meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah maka sama saja dengan kesyirikan. Sebab orang yang meninggalkan kalimat tauhid sejatinya telah berpaling dari ibadah yang murni kepada kesyirikan di dalam beribadah. Ini alasan beliau meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah sejatinya beribadahannya kepada kesyirikan. Oleh karena itu, lawan dari meninggalkan kalimat tauhid adalah maksudnya ini kan masalah terjemah. Kadang-kadang ungkapannya berbeda, tetapi ada ungkapan yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, dikatakan tidak meninggalkan kalimat tauhid kalau pertama memegangnya dengan erat yang konsekuensinya menafikan kesyirikan, kedua mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi demikian penjelasan Imam Syafi'i. Dikatakan tidak meninggalkan kalimat tauhid kalau yang pertama memegang kalimat tersebut dengan konsekuensinya, yang kedua mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kira-kira apa yang dikehendaki oleh Imam Asy-Syafi'i dalam paragraf ini? Yang dikehendaki oleh Imam Asy-Syafi'i apa? Yang dikehendaki adalah kalimat tauhid mesti diucapkan dan mesti dipahami. Itu yang dimaksud. Mesti diucapkan dan mesti dipahami. Karena kalau paham, dia akan mengerti konsekuensinya. Kalau tidak paham, bagaimana mengerti konsekuensinya? Ini yang dikehendaki. Jadi yang selama ini para ustadz kita, para guru kita, para masyayikh kita menjelaskan tentang la ilaha illallah, dari awal Imam Asy-Syafi'i sudah menjelaskan. Kita lanjut. Oleh karena itu, dalam hadis marfu'
yang diriwayatkan dari Abu Dzar dengan dua redaksi. Kita perhatikan hadis dari Abu Dzar, dua redaksi. Yang pertama, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, yang meninggal dunia dari kalangan umatku, yang dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Yang kedua, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia, niscaya dia masuk surga. Ini kan dua kalimat. Yang pertama, dia masuk surga kalau apa? Dia masuk surga kalau apa? Kalau tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, dia masuk surga kalau apa? Kalau mengucapkan la ilaha illallah. Dari hadis Abu Dzar ini merupakan landasannya Imam Asy-Syafi'i. La ilaha illallah itu diucapkan dan dipahami. Karena kalau orang mengucapkan dan memahami, pasti tidak akan berbuat kesyirikan. Sehingga tadi di awal disebutkan, meninggalkan kalimat tauhid berarti dia berbuat kesyirikan. Kita lanjut. Ibnu Hajar berkomentar. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar? Semua kita mempelajari kitabnya. Di antaranya adalah Bulughul Maram, dikaji di sini. Ibnu Hajar berkomentar, nafyu syirki yastalzimu itsbatat tauhid. Menafikan kesyirikan yastalzimu, mengharuskan atau sudah merupakan kelaziman itsbatut tauhid, menetapkan tauhid. Jadi ini dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau orang menafikan kesyirikan berarti menetapkan tauhid. Kalau orang menetapkan tauhid dan dikatakan menetapkan tauhid ketika tidak ada kesyirikan, yang para guru kita mengatakan nafyun dan itsbat. Kita ikut doroh akidah, kita ikut kajian akidah. Terlalu sering telinga kita mendengarkan penjelasan dari para ustaz, dari para masyayikh, nafyun itsbat. Ini penjelasan sudah dari awal, bahwasanya dikatakan bertauhid kalau menafikan kesyirikan. Kalau menafikan kesyirikan itu dikatakan bertauhid. Makanya kembali kepada redaksi awal, Imam Syafi'i mengatakan meninggalkan kalimat tauhid berarti kesyirikan. Lanjut, halaman 63. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab kitab yang sangat populer sekali. Dan kalau mendengar Imam Asy-Syafi'i pasti terbersit kitabnya pasti. Pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab lebih memperjelas keterangan ini. Mengikrarkan keimanan ada dua macam. Apabila yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu penyembah berhala, maka sejatinya dia benar-benar telah mengikrarkan keimanan. Berbeda halnya dengan sebagian ahli kitab yang terkadang mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi syahadat tersebut tidak bermanfaat, seperti yang akan dijelaskan nanti pada halaman berikutnya, akan dijumpai penjelasan dari Imam Syafi'i. Jadi ini dalamnya
keilmuan beliau tentang masalah akidah. Beliau membedakan siapa yang bersyahadat musyrik dari ahli kitab apa musyrik non ahli kitab, dibedakan oleh beliau. Siapa yang bersyahadat, apakah orang kafir dari ahli kitab atau non ahli kitab. Kalau yang bersyahadat orang kafir langsung diterima sebagai muslim, oh sudah benar Islamnya. Misalnya dia orang penyembah berhala, wathaniyun, agamanya penyembah berhala, masuk Islam bersyahadat, Imam Syafi'i membenarkan keimanannya tersebut. Tapi kalau yang bersyahadat orang Yahudi atau orang Nasrani, nggak langsung diterima, nggak langsung diterima. Kita lanjut. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhususkan penyembah berhala di dalam hal ini menunjukkan dalamnya pemahaman beliau terhadap makna kalimat tauhid. Sampai beliau membedakan yang ngucapin syahadat siapa, penyembah berhala dari non ahli kitab, iya berarti Islam. Yang ngucapin syahadat siapa, Yahudi, Nasrani, iya tunggu dulu, nggak langsung dibenarkan keimanannya. Maka Pak Mu'allif penyusun kitab ini mengatakan ini menunjukkan dalamnya Imam Asy-Syafi'i terhadap makna kalimat tauhid. Ini alasannya, sebab penyembah berhala menyekutukan Allah dalam ibadah, maka jika dia mengikrarkan kalimat tauhid, artinya dia meninggalkan seluruh penyembahannya dan hanya mengesahkan Allah. Sudah gak ada masalah, gak ada masalah yang tersisa, berarti benar keimanannya. Nyembah patung, petekong, apapun gitu ya, menyembah batu, menyembah korma yang dibikin bentuk tertentu, nanti kalau lapar korbannya dimakan, Tuhannya dimakan. Dia kemudian ucapin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah benar keislamannya. Karena ketika dia berikrar demikian, berarti dia menyadari seluruh sesembahan apapun selain Allah dia berlepas diri, maka tidak ada sesuatu yang dimasalahkan sehingga benar keimanannya. Kita langsung saja sampaikan kenapa ahli kitab tidak demikian, meskipun nanti kita akan bacakan kenapa ahli kitab tidak langsung dibenarkan keimanannya. Tunggu dulu, kata Imam Syafi'i. Soalnya masih meninggalkan masalah. Ketika ahli kitab Yahudi atau Nasrani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini keadaannya tidak sebagaimana yang non ahli kitab tadi, yang penyembah berhala tadi. Keadaannya berbeda, karena dia mengakui, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi sebagian ahli kitab memahaminya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk orang Arab saja, maka masih ada masalah. Tapi kalau penyembah berhala yang mereka non ahli kitab gak ada masalah sama sekali. Mereka menyembah berhala ketika bersyahadat, maka mereka paham seluruh sesembahan yang selama ini mereka sembah, mereka berlepas diri, maka jadilah muslim, gak ada masalah yang ditinggalkan. Tapi kalau ahli kitab, sebagian mereka masih ada masalah yang ditinggalkan. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi mereka meyakininya utusan Allah untuk orang Arab saja, selain Arab enggak. Padahal semestinya meyakini Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia di muka bumi, tidak terbatas Arab saja. Karena masih ada masalah ini, maka Imam Syafi'i tidak
langsung memutlakkan keimanannya sebagaimana penyembah berhala. Ini menunjukkan kalimat tauhid harus dipahami selain diucapkan. Ini menunjukkan kalimat tauhid harus dipahami selain diucapkan, atau setelah diucapkan harus dipahami. Atau kalimat tauhid ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, sekarang bagaimana memahami konsekuensi-konsekuensinya kalau tidak paham kalimat itu? Kita lanjut. Dari sinilah Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan. Imam Al-Khattabi itu ulama tahun 300-an. Tahun 300-an. Kalau Imam Syafi'i sekitar tahun 100-an. Kalau ini sekitar tahun 300-an. Dari sini Al-Khattabi rahimahullah menjelaskan bahwa sabda Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa manusianya? Ini pemahaman Al-Khattabi. Ini pemahaman Al-Khattabi terhadap hadis Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya adalah penyembah berhala, bukan ahli kitab. Manusia yang dimaksud di sini penyembah berhala, bukan ahli kitab. Sebab meskipun ahli kitab mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tetap diperangi. Ini Al-Khattabi memahami demikian, yang klop dengan pemahamannya Imam Syafi'i. Penyembah berhala baca syahadat sudah, jangan diperangi. Ahli kitab baca syahadat tetap diperangi. Jadi yang dimaksud manusia di sini, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yasyhadu alla ilaha illallah, hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Yang dimaksud manusia di sini manusia penyembah berhala, bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab masih diperangi. Kenapa? Karena keimanannya belum bisa dipastikan, masih meninggalkan masalah. Kalau penyembah berhala begitu ucapin la ilaha illallah, sudah tidak ada masalah yang tersisa. Jadi Al-Khattabi menjelaskan yang senada dengan Imam Syafi'i. Ada baiknya di sini saya kutip penjelasan. Ada baiknya, paraf yang paling bawah. Ada baiknya di sini saya kutip penjelasan penting dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Arba'in As-Sughra. Di sana beliau menjelaskan makna kalimat tauhid. Bab pertama tentang mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Lalu beliau rahimahullah membawakan hadis yang menjelaskan bab tersebut. Ini penjelasan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu ulama tahun berapaan? Ulama tahun 280-an. Ulama tahun 280-an yang menulis biografinya Imam Syafi'i. Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang bernama Al-Arba'in As-Sughra pada bab pertama, judulnya tentang mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, bukan kepada selainnya. Apa kata beliau? Beliau membawakan hadis yang kemudian menjelaskannya. Man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengesahkan Allah dan mengingkari semua apa yang disembah selainnya,
haram hartanya dan haram darahnya. Coba kita perhatikan penjelasan Imam Baihaqi ketika menjelaskan tentang beribadah kepada Allah bukan kepada selainnya. Yang dibawakan apa? Yang dibawakan apa? Nanti dibawa ada keterangannya, tapi kita sampaikan dulu. Yang dibawakan oleh beliau apa? Wahada, mentauhidkan. Ini itsbat. Kafara, mengkufuri. Ini nafyun. Jadi ketika menjelaskan beribadah kepada Allah bukan kepada selainnya, beliau menjelaskan keharusan adanya nafyun dan itsbat. Maka beliau bersabda, maka beliau menjelaskan, man wahadallaha, barang siapa yang mengesakan Allah, itsbat, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan berlepas diri, mengkufuri, mengingkari apa saja yang disembah selain Allah, maka haram darahnya, haram hartanya. Artinya sudah jadi muslim, sehingga hartanya haram dirampas, darahnya haram ditumpahkan karena dia telah muslim. Dikatakan muslim bagaimana? Dia telah bertauhid dengan benar. Bertauhid dengan benar bagaimana? Adanya nafyun dan itsbat. Maka penjelasan Imam Al-Baihaqi juga menunjukkan sebagaimana Imam Syafi'i tadi, kalimat tauhid selain diucapkan harus dipahami. Harus dipahami. Dan hadis Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, apakah kamu tahu haknya Allah atas hamba? Artinya, apakah kalian tahu hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba sebagai kewajiban mereka? Kemudian setelah bertanya demikian, Nabi menjawabnya sendiri, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ayya'buduhu, hamba harus menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu yang lainnya. Yang dimaksud apa? Ayya'buduhu, menyembahnya, ini itsbat. Wala yusyriku bihi syai'a, ini nafyun. Ayya'buduhu, menyembah Allah, itsbat, menyembah itu kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ini nafyun. Jadi berlepas diri dari apapun yang merupakan tandingan Allah. Jadi dinukilnya hadis Mu'adz bin Jabal untuk menguatkan apa yang Imam Al-Baihaqi jelaskan, yang senada dengan Imam Syafi'i, bahwasanya kalimat la ilaha illallah setelah diucapkan harus dipahami. Dan di awal redaksi yang kita bahas hari ini, Imam Syafi'i mengatakan meninggalkan kalimat tauhid berarti kesyirikan. Demikian penjelasannya. Meninggalkan kalimat tauhid berarti kesyirikan. Demikian penjelasannya. Kita lanjut. Nah, ini keterangannya. Yang tadi saya sudah mendahului. Ini keterangannya. Sebagaimana yang bisa Anda lihat, masing-masing dari dua hadis tersebut mengandung dua rukun kalimat tauhid yang agung, yaitu an-nafyu, menafikan, dan al-itsbat, menetapkan. Sabda Nabi wahadallah, mengesahkan Allah, sama dengan itsbat, menetapkan. Sedangkan sabda beliau wa kafara bima yu'bad, dan mengingkari semua yang disembah, namanya nafyun, menafikan. Demikian pula pada hadis yang di bawahnya, hadis Mu'adz bin Jabal, sabda Nabi ayya'buduhu, hamba harus menyembahnya, ini itsbat. Sedangkan wala yusyriku bihi syai'a, tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, ini namanya nafyun.
Faedah terbesar yang bisa diambil dari kutipan di atas adalah bahwa istilah tauhid ibadah bukanlah istilah baru hasil rekayasa orang-orang belakangan, namun sudah ada sejak zaman orang-orang dahulu seperti Imam Al-Baihaqi yang lahir pada abad 4 Hijrah tahun 284. Jadi sudah pada waktu tempo yang lama sebelumnya, yang kemudian dituduh oleh mereka itu muncul sekitar abad 8 Hijriah, yang mereka sematkan dengan paham Wahabi. Keliru. Karena jauh sebelumnya para ulama, Imam Al-Baihaqi sudah menjelaskan tentang nafyun dan itsbat yang senada dengan penjelasan Imam Syafi'i tentang nafyun dan itsbat yang merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Loh kok kemudian sekarang ribut, itu muncul tuh pemahaman baru. Padahal yang aneh lagi, mereka mengatakan mazhab Syafi'i. Ini aneh lagi, mereka mengatakan mazhab kami Asy-Syafi'i. Padahal Imam Asy-Syafi'i menjelaskan di dalam bab akidah tentang nafyun dan itsbat. Kenapa mereka justru memandangnya aneh? Ada nafyun, ada itsbat, termasuk nanti tauhid dibagi 3. Kalau Kakaruan belum bahas, katanya sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru dari awal. Tapi memang ketika mereka ditanya secara fikih Asy-Syafi'i, kenapa secara akidah tidak Asy-Syafi'i? Emangnya Imam Asy-Syafi'i nggak ngerti akidah? Mereka di dalam GBHN-nya barangkali begitu ya. Di dalam GBHN-nya, kami berakidah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dan bermadhab Syafi'i. Kurang lebih demikian di dalam GBHN-nya. Karena saya dulu pernah belajar GBHN-nya begitu. Ketika ditanya kenapa tidak dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu tidak bahas masalah akidah, kata mereka. Imam Asy-Syafi'i tidak bahas masalah akidah. Imam Asy-Syafi'i hanya fikih saja. Keliru. Dan dari awal dinukilkan oleh penyusun kitab ini Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari, betapa kitab Imam Asy-Syafi'i penuh dengan muatan-muatan akidah yang dinukil dari awal, al-um yang menjadi rujukan mereka. Kental sekali dengan akidah-akidah. Kenapa kemudian tidak diambil akidahnya dan dikatakan Imam Syafi'i hanya membahas masalah fikih? Beliau ulama fikih, tentunya keliru. Kemudian yang berikutnya sekarang, yang kedua, syarat-syarat kalimat tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang barusan kita bahas itu lanjutan dari pembahasan bab pertama, definisi tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah sekarang yang kedua, syarat-syarat kalimat tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Halaman 65. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa kalimat tauhid yang agung ini harus direalisasikan beserta syarat-syaratnya. Pendekatan masalah ini beliau rahimahullah jelaskan dalam kitab bahwa sebagian kelompok ahli kitab tidak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW sampai mereka benar-benar mengakui bahwa agama Nabi Muhammad SAW itu benar dan wajib diikuti serta berlepas diri dari semua perkara yang menyelisihinya. Berbeda dengan sebagian ahli kitab lainnya
yang cukup bagi mereka mengatakan dua kalimat syahadat tanpa tambahan ini. Jadi Imam Asy-Syafi'i membagi keimanan menjadi dua. Keimanannya para penyembah berhala ketika mengucapkan syahadat langsung dibenarkan, dan keimanannya orang-orang sebagian ahli kitab Yahudi Nasrani ketika mengucapkan syahadat tidak langsung dibenarkan. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i ada syarat-syaratnya yang mesti dipahami betul, gitu. Yang mesti dipahami betul. Ya memang untuk disebut muslim pintunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul. Tetapi ada persyaratannya yang mengitarinya sebagai konsekuensi yang tidak boleh tidak. Sebagai konsekuensi yang tidak boleh tidak. Gambarannya begini. Untuk disebut santri mahasiswa Thaibah apa? Daftar. Kemudian lulus ujian, diumumkan lulus, terdaftar sebagai santri mahasiswa Thaibah. Apa itu saja sudah kemudian disebut santri mahasiswa Thaibah? Tidak. Ada persyaratan yang mengitarinya. Konsekuensi lebih lanjut yang dia harus memperhatikannya. Kalau tidak bisa mental, bisa lepas dari predikat sebagai santri. Nah sama, kurang lebihnya seperti itu. Karuan untuk disebut muslim, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imam Syafi'i melihat kalau yang mengucapkan penyembah berhala, ya sudah benar. Tapi kalau ahli kitab dilihat dulu, menunjukkan kalimat tauhid ada syarat-syaratnya. Kita lanjut. Kelompok yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i ialah ahli kitab yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk orang Arab saja. Nah ini yang tadi kita sebutkan. Kenapa Imam Asy-Syafi'i ketika ada orang ahli kitab bersyahadat tidak mau langsung dinyatakan telah benar keislamannya? Karena terjadi pada ahli kitab, iya bersyahadat, tetapi yang diyakini Nabi Muhammad untuk orang Arab saja, berarti masih ada masalah. Gitu. Berarti masih ada masalah. Berarti belum melakukan persyaratannya. Kalimat tauhid ada persyaratannya. Kita lanjut. Perhatikanlah kepekaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkara besar yang harus direalisasikan oleh kelompok ini, di mana dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan tidak bermanfaat baginya kecuali dengan memenuhi syarat tersebut. Jadi jangan meninggalkan masalah. Masih ada masalah, hilangkan masalah itu. Yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, jangan untuk orang Arab saja. Kalau masih ada pemahaman itu, masih ada keyakinan itu, berarti masih ada masalah. Berarti belum syahadat karena tidak memenuhi persyaratannya. Dalam sekali Imam Syafi'i. Loh kok kemudian dikatakan bukan ahli akidah, ahli fikih saja? Keliru. Makanya pada bab yang sebelumnya dibahas bagaimana mungkin masalah najis dan toharoh sedemikian rupa digeluti, kemudian tauhidnya tidak digeluti. Nah, ini perkara yang mustahil. Perkara najis dan toharoh sedemikian rupa digeluti, bagaimana kemudian masalah ibadah atau tauhid tidak didalami? Tidak mungkin. Kita lanjut. Tidak hanya kepada non-muslim, syarat ini pun beliau tekankan pada kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan juga mengucapkan dua kalimat syahadat namun tidak memperhatikan syarat dan konsekuensinya. Nah ini lebih dalam lagi. Dalam paragraf ini
bukan saja kepada non-muslim yang masuk Islam harus memenuhi syarat sehingga benar keimanannya, tetapi juga kepada kelompok yang menisbatkan dirinya telah beragama Islam. Makanya Imam Syafi'i tidak mengatakannya sudah muslim kecuali dengan memenuhi persyaratan. Siapa orang yang telah menyatakan dirinya muslim tetapi Imam Syafi'i tidak membenarkan keislamannya? Soalnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, paragraf yang berikutnya, dalam hal ini Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar. Kalau Imam Al-Baihaqi tahun 284-an ya, hidup tahun 280-an. Kalau Ibnu Abdil Bar hidup tahun 300, lahirnya 368. Lahirnya 368, wafatnya 463. Ya kurang lebih zamannya tidak terlalu jauh. Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar meriwayatkan suatu kejadian yang terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata tentang seorang tokoh sesat bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah Al-Mu'tazili. Jadi ini orang menyatakan sebagai muslim tetapi Imam Syafi'i menyelisihinya. Apa kata Imam Syafi'i tentang dia, tentang orang Mu'tazilah ini, Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah? Ini ucapannya Imam Syafi'i, ana mukhalifun lahu fi kulli syai' wa fi qawlihi la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqul ana aqulu la ilaha illallah alladhi kallama Musa taklima min wara'i hijab wa dhaka yaqul alladhi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijab. Imam Syafi'i mengatakan, aku berbeda di dalam segala hal dengan dia. Siapa? Orang Mu'tazilah tadi. Aku menyelisihi dia di dalam segala hal. Pendapatku tentang la ilaha illallah juga tidak sama dengan pendapatnya dia tentang la ilaha illallah. Enggak sama, kata Imam Syafi'i. Aku berpendapat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang berbicara langsung dengan Nabi Musa dari balik tabir. Tetapi dia mengatakan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang telah menciptakan ucapan, yang telah menciptakan kalam yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Berbeda, aku berbeda dengan dia. Aku berbeda dengan dia. Sampai Imam Syafi'i mengatakan la ilaha illallah yang aku pahami juga berbeda dengan la ilaha illallah yang dia pahami. Aku katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang berbicara langsung dengan Nabi Musa dari balik tabir. Tapi dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang menciptakan kalam yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Apa bedanya? Beda. Imam Syafi'i memahami kalam firman Allah, artinya Allah berbicara, sifat Allah. Tetapi orang Mu'tazilah tadi mengatakan kalam diciptakan oleh Allah yang diperdengarkan kepada Nabi Musa, berarti kalam adalah makhluk. Kalam adalah makhluk, Allah menciptakannya yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Sementara Imam Syafi'i tidak memahami demikian. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang berbicara langsung dengan Nabi Musa di balik tabir. Jadi kalam adalah firman Allah. Allah berbicara, berbicara itu sifat. Maka sifat bukan makhluk. Jadi kalamullah bukan makhluk. Jadi semacam ini dari awal Imam Syafi'i sudah jelaskan.
yang justru sekarang kita lihat orang-orang yang tergelincir di dalam bab tauhid banyak di dalam bab asma wa sifat. Padahal Imam Syafi'i dari awal sudah mengatakan demikian, aku berbeda dengan dia, pendapatku tentang la ilaha illallah berbeda dengan dia. Padahal kan sama ya, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia juga sama, orang Mu'tazilah tadi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kan sama. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan zat yang berbicara dengan Nabi Musa langsung. Kalau dia mengatakan zat yang menciptakan pembicaraan yang diperdengarkan pada Nabi Musa. Sehingga Imam Syafi'i menegaskan kalimat tauhid ada persyaratannya. Untuk disebut kalimat tauhid dengan semestinya ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Sebagaimana tadi yang sudah kita bacakan, orang ahli kitab syahadat, tunggu dulu. Kalau masih ada menyisakan masalah, berarti belum benar syahadatnya. Ada persyaratannya. Begitu yang ngucapin penyembah berhala, ya sudah benar itu. Karena tidak meninggalkan masalah. Nah, sekarang Mu'tazilah belum benar. Karena pemahaman tentang Allah keliru. Masa sifat Allah dikatakan makhluk? Berbicara sebagaimana Allah mendengar, Allah melihat, Allah berilmu, Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah menghidupkan, mematikan. Itu sifat bukan makhluk. Kok dia mengatakan berbicara, Allah ciptakan yang diperdengarkan pada Nabi Musa, maka tidak memenuhi syarat la ilaha illallahnya. Jadi ucapan Imam Syafi'i ini dinukilkan di sini untuk menjelaskan pada kita bahwasanya Imam Syafi'i di dalam berbicara tentang tauhid ada persyaratannya. Makanya kan judulnya syarat-syarat kalimat tauhid menurut Imam Syafi'i. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan halaman 67. Selain itu, beliau juga menyatakan wajibnya mengucapkan kalimat tauhid dan tidak cukup hanya meyakininya saja. Ini penting untuk digarisbawahi. Ya sebenarnya menguatkan yang tadi dibahas. Kalau tadi setelah diucapkan harus dipahami. Nah, kalau sekarang bukan sekedar memahami, meyakini, tapi harus diucapkan. Saya ulangi lagi. Selain itu, beliau juga menyatakan wajibnya mengucapkan kalimat tauhid dan tidak cukup hanya meyakininya. Kalau tadi apa? Yang penjelasan panjang. Tidak cukup mengucapkan tapi harus paham. Nah, sekarang enggak sekedar paham kemudian yakin tapi tidak mengucapkan, tidak, wajib diucapkan. Oleh karena itu ketika beliau rahimahullah menjelaskan akidah yang beliau yakini, beliau mengatakan wa aqidu qalbi ala ma dhahara min lisani. Aku mengikat atau mengakidahkan hatiku di atas apa yang terucap di lisanku. Yang ada di dalam hati bagaimana, itu yang lisan aku ucapkan. Jadi nggak boleh cuma keyakinan tanpa lisan mengucapkan, nggak boleh. Nanti sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib meyakini Allah Tuhan yang wajib disembah, kemudian keponakannya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusannya, yakini. Tetapi kenapa dinyatakan bukan muslim, kafir, bahkan Nabi menginformasikan tempatnya di neraka, meskipun nerakanya neraka yang paling ringan? Ya karena tidak diucapkan. Nah, persis dengan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, wajib mengucapkan, tidak sekedar meyakini. Kita lanjut. Beliau juga mengatakan dalam kitab Al-Um,
Semua kaum muslimin kenal Imam Syafi'i itu punya kitab yang sangat luar biasa namanya dan dari awal penulis kitab sudah mengatakan itu kitab kental sekali dengan muatan akidah. Kok bisa dikatakan Imam Syafi'i hanya spesifik fikih? Maka keliru besar. Beliau juga mengatakan dalam kitab jika seorang laki-laki kafir mengimami orang-orang muslim namun mereka tidak mengetahui kekafirannya, maka sholat orang-orang muslim itu tidak sah. Begitu pula dengan sholat orang kafir itu tidak menjadikannya orang muslim. Hal itu karena dia tidak menyatakan masuk Islam. Yang digarisbawahi tidak menyatakan masuk Islam sebelum sholat. Begitu juga dengan orang murtad, sholat di belakangnya tidak sah hingga dia menyatakan taubat sebelum dia menjadi imam. Ada orang ngimamin sholat, terus jamaahnya siapa? Jamaahnya kaum muslimin. Dia ngimamin sholat, dia bisa Al-Fatihah, dia bisa baca Al-Quran, tetapi dia bukan muslim. Dia orang yang ini baik begitu saja, bukan orang muslim, maka sholatnya kaum muslimin tidak sah. Dikatakan di sini orang yang tidak mengetahui kekafirannya, ya sudah, dia orang yang tidak tahu urusan masalah kafir apa, tidak tahu. Yang jelas dia bisa sholat, bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Quran. Kaum muslimin sebagai makmum di belakangnya enggak sah. Atau orang murtad, dia awalnya Islam kemudian murtad, kemudian menjadi imam sholat, kaum muslimin sholat di belakang sebagai makmum, ya enggak sah. Ini menunjukkan apa? Enggak cukup sekedar keyakinan atau sekedar perbuatan kalau tidak berikrar. Maka mesti berikrar dulu. Yang orang yang tadi ya yang penting hidup itu baik gitu, enggak bisa, harus berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun secara keyakinan sudah keyakinan Islam, tetapi belum berikrar, belum sah. Atau orang murtad, awalnya Islam, dia kemudian murtad pindah ke agama lain, kemudian ngimami sholat, ya enggak sah. Meskipun dia telah taubat dari murtadnya, meyakini akidah Islam, tapi belum mengucapkan syahadat, belum, enggak sah. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan mengucapkan, wajib mengucapkan, bukan sekedar keyakinan dan pemahaman, wajib mengucapkan. Kita lanjutkan. Telah dijelaskan juga sebelumnya, sudah dibahas, telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa kriteria Islam menurut Imam Syafi'i rahimahullah terrealisasi apabila orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bahwa taubat orang murtad juga dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mesti dengan ucapan. Ini kan yang sesungguhnya para masyayikh, para ustadz kita menjelaskan, disebut iman itu terpenuhinya 3 kesatuan yang tidak terpisahkan: ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan perbuatan. Terlalu sering kita ketika ngikuti dauro-dauro para ustadz kita, para masyayikh kita menjelaskan, itu disebut iman. Terpenuhi 3 kesatuan yang tidak terpisahkan: ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, kemudian amalan dengan anggota badan. Sampai mereka membantu kita dengan mengatakan 3 nun. Kalau ditambah dengan sifatnya maka 5 nun. Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan. Baru 3 nun. 5 nunnya mana? Tambah 2 lagi. Yazidu bi tau'atir rahman wa yanqusu bi tau'ati syaitan. Sampai para masyayikh memudahkan kita di dalam kita memahami, itu disebut iman. 3 kesatuan yang tidak terpisahkan.
Dan ternyata dari awal Imam Syafi'i sudah menjelaskan. Dari awal. Lagi-lagi kita katakan atas dasar apa? Mereka mengatakan Imam Syafi'i hanya spesifik fikih. Keliru besar. Keliru besar. Sekarang Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi bermadzhab Asy-Syafi'i. An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, madhabu ahlil haq annahu la yanfa'u i'tiqadu tauhid duna nutqi walan nutqa duna al-i'tiqad bala buddha minal jam'i bainahuma. Pendapat yang benar adalah akidah tauhid tidak bermanfaat. Diulangi lagi, pendapat yang benar adalah akidah tauhid tidak bermanfaat jika tidak diucapkan atau hanya diucapkan namun tidak diyakini. Keduanya harus selaras. Jadi adanya ucapan dan keyakinan. Adanya ucapan dan keyakinan harus selaras. Ngucapin saja tetapi tidak paham, nggak benar. Paham, meyakini tapi tidak mengucapkan, nggak benar. Keduanya harus selaras. Jadi ini pemahaman Imam Syafi'i tentang syarat kalimat tauhid. Kita lanjut. Syarat kalimat tauhid lainnya yang menjadi perhatian Imam Syafi'i adalah mengetahui maknanya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengaruh syarat tersebut pada sah tidaknya memerdekakan budak untuk kafarat zihar menurut Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa budak perempuan yang ditawan bersama kedua orang tuanya yang kafir, jika dia menampakkan keislamannya sebelum balik, maka kafaratnya tidak sah dan baru sah setelah balik. Pada pembahasan yang sebelumnya Imam Syafi'i dinukilkan di sini tentang sahnya pembebasan budak. Jadi begini, ada suami istri kafir ditawan sebagai budak dan punya anak anaknya ini belum balik. Anaknya ini belum balik, tapi paham tentang Islam. Belum balik, paham tentang Islam. Cuma orang tuanya kafir. Orang tuanya yang budak itu kafir, tapi punya anak yang dia itu paham tentang Islam. Imam Syafi'i menjelaskan, ini anak ketika dewasa berarti budak sudah dewasa. Sah enggak dijadikan sebagai kafarat? Sah enggak dijadikan sebagai kafarat? Kafarat yang berupa pembebasan budak di sini dihar disebutkan. Jadi seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya. Saya bersumpah enggak mau nyenggol kamu, gitu ya. Saya bersumpah enggak mau nyentuh kamu. Maka syariat memberikan aturan, dia mesti membatalkan sumpah ini. Mesti membatalkan sumpah ini. Istri halal kok, ada apa bersumpah untuk tidak nyenggol? Tapi mungkin terjadi apa enggak? Ya ada babnya ya mungkin terjadi. Ada babnya mungkin terjadi. Pasti terjadi, sudah terjadi. Jadi seorang suami mungkin mangkel, mungkin jengkel, maka bersumpah, aku bersumpah Allah nggak akan menyentuh kamu lagi. Maka syariat memberikan petunjuk, batalkan sumpah itu. Istri itu halal, maka dia mesti membatalkan tapi bayar kafarat. Apa kafaratnya? Bebaskan budak. Lah, dibebaskanlah budak. Dia paham tentang Islam. Ketika kecil ditanya paham tentang Islam. Sekarang posisinya sudah dewasa. Islamnya benar apa enggak?
Kalau Islamnya benar berarti dia digunakan sebagai kafarat untuk bebasin, dia digunakan sebagai kafarat berupa pembebasan budak, sah. Tapi kalau Islamnya tidak benar ya nggak sah. Dan Imam Syafi'i mengatakan nggak sah karena dia paham tentang Islam itu waktu kecil. Sekarang sudah dewasa mau dibebaskan sebagai bayar kafarat, nggak sah. Sehingga dia mengucapkan dulu syahadat. Ya memang betul dari kecil dia paham Islam. Itu belum balik paham Islam. Yang orang tuanya kafir, dia paham Islam dari kecil. Begitu balik mau dibebaskan oleh majikannya yang harus bayar kafarat. Kata Imam Syafi'i, gak sah. Ini budak harus bersyahadat dulu. Kalau sudah bersyahadat maka Islamnya sah, maka sah digunakan atau dijadikan sebagai kafarat. Jadi Imam Syafi'i di sini mensyaratkan kalimat tauhid harus diucapkan, nggak sekedar paham saja, tapi harus diucapkan. Yang berikutnya, beliau rahimahullah juga menyatakan bahwa dalam kitab bahwa setiap muslim wajib berusaha mempelajari bahasa Arab sampai bisa memahami 2 kalimat syahadat. Bahasa Arab yang bukan bahasa Arab sebagaimana mahasiswa santri belajar bahasa Arab, bukan. Tapi bahasa Arab sebatas paham kalimat la ilaha illallah. Bahasa Arab sebatas paham kalimat la ilaha illallah. Dan ini kan perkara yang gampang, la ilaha illallah. Ini bahasa Arab, bahasa Surabayanya apa, bahasa Indonesianya apa, harus paham, wajib paham. Hal ini beliau haruskan kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menunjukkan urgensi memahami syahadat yang dia ucapkan. Tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i bermaksud agar 2 kalimat syahadat hanya diulang-ulang dengan bahasa Arab tanpa dipahami maknanya. Namun yang beliau maksud sebagaimana firman Allah, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mengakui yang hak dan mereka memahaminya. Jadi Al-Qur'annya menunjukkan illa man syahida bil haqqi, kecuali orang yang mempersaksikan yang hak. Maksudnya apa? Kecuali orang yang mempersaksikan yang hak, maksudnya bersyahadat. Di situ belum titik, ada kelanjutannya, wahum ya'lamun, bersyahadat dan mengetahui, bersyahadat dan mengilmui. Jadi surat apa ini, Az-Zuhruf 86, illa man syahida bil haqi, kecuali orang yang mempersaksikan al-haq, itu maksudnya bersyahadat. Kelanjutannya wahum ya'lamun, dan mereka mengilmuinya. Jadi yang dimaksud tadi Imam Syafi'i, pahami bahasa Arab, kalimat tauhid pahami dengan bahasa Arab. Bukan maksudnya Imam Syafi'i kalau bersyahadat harus pakai bahasa Arab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan sekedar itu, tapi yang dimaksud adalah paham. Tidak betul hal tersebut, tidak betul yang disebutkan tersebut. Yang ketiga, kita harus tawakuf. Gak boleh membenarkan dan gak boleh mendustakan. Kalau kita membenarkan ternyata itu dusta, kalau kita mendustakan ternyata itu benar. Demikian penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah yang teman-teman mahasiswa. Jemari Allah, bumi yang 7 dijemari Allah, kemudian pohon-pohon dijemari Allah, dan Allah berfirman Anal Malik. Ketika orang Yahudi mengatakan seperti itu, Nabi tertawa. Tertawa itu kan bisa tertawa senang, bisa tertawa sinis. Ini Nabi tertawa senang apa tertawa sinis? Tertawa senang, karena setelah tertawa Nabi menukil ayat Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih
mereka orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi di tangannya dan langit digulung dengan tangan kanannya. Jadi Nabi tertawanya tertawa seneng karena yang disebutkan di dalam Al-Quran sama dengan yang ada di dalam Taurat yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi. Apa Nabi tidak yakin dengan Al-Quran? Kok merasa senang dengan yang disampaikan oleh orang Yahudi yang ada di dalam kitab Taurat? Pokoknya Nabi tidak yakin dengan Al-Quran, tetapi Nabi merasa senang ketika ada sesuatu yang hak menjadi lebih kuat. Bukan Nabi tidak yakin dengan Al-Quran, tetapi Nabi bergembira ketika sesuatu yang hak ada penguatnya. Sama seperti Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha punya anak. Zaid bin Haritha anak angkatnya Nabi. Dan Zaid bin Haritha punya anak namanya Usamah bin Zaid. Suatu ketika dikeridongin. Zaid dan anaknya Usamah dikeridongin, nggak kelihatan apa-apa, hanya telapak kakinya. Kemudian datang Qofah itu bahasa kita ahli DNA. Qofah ini melihat kedua orang ini, melihat telapak kakinya, karena orangnya nggak kelihatan siapa yang digirdongin pakai kain ini, itu siapa, yang lihat hanya telapak kakinya. Nah, Qofah ini ahli DNA ini mengatakan salah satu bagian dari yang lainnya, salah satu orang ini bagian dari yang lainnya, artinya keturunannya. Ya memang bapak dan anak, Nabi tertawa senang. Apa Nabi tidak yakin bahwasanya Zaid bin Haritha itu bapaknya Usamah? Tidak yakin gimana? Wong anak angkatnya kok ya tahu persis. Bagaimana tidak yakin? Jadi Nabi itu kalau melihat sesuatu kemudian menguatkan sesuatu yang hak, Nabi senang dan Nabi tertawa. Kemudian contoh Israiliyat yang harus diingkari, contohnya apa? Israiliyat yang harus diingkari, misalnya di dalam Taurat disebutkan yang disembelih adalah Nabi Ishak. Keliru, menyelisih hadis bahwasanya yang disembelih adalah Nabi Ismail. Nabi SAW menjelaskan yang disembelih Nabi Ismail, bukan Ishak. Maka itu Israiliyat yang wajib ditolak. Kemudian yang berikutnya yang tidak diketahui apakah itu hak atau tidak, kita nggak mengetahui, kita harus diam. Kata Nabi, bagaimana mungkin kita mengingkarinya kalau ternyata itu benar, dan bagaimana mungkin kita membenarkan kalau itu dusta. Jadi syariat itu harus hati-hati. Nah, di dalam tafsir Al-Baghawi itu banyak kisah-kisah Israiliyat, jadi harus hati-hati. Dan termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengingatkan tentang tafsir Al-Baghawi ini. Ya, selain Israiliyat kita baca, dan kita suka-suka membaca untuk melengkapi di dalam kita membaca tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti yang ketiga, bab ketiga, keterangan Imam Asy-Syafi'i bahwa tauhid adalah kewajiban pertama seorang mukallaf. Ini kan menegaskan lagi sebagaimana sudah dibahas. Yang sudah dibahas ini kan Imam Asy-Syafi'i disebutkan bolak-balik sampai diulang-ulang bahwasanya disebut mukallaf masuk Islam, disebut masuk Islam, yaitu mu'allaf itu ya, kalau baca la ilaha illallah. Imam Asy-Syafi'i menyelisih orang-orang ahli kalam yang dikatakan masuk Islam kalau enggak. Orang ahli kalam mengatakan disebut masuk Islam bukan bersyahadat. Itu Imam Asy-Syafi'i. Dikatakan masuk Islam kalau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ahli kalam dikatakan masuk Islam kalau nazar, melakukan pemikiran dan penelitian. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i,
dengan kaedah tersebut terlalu banyak orang dikafirkan. Itu orang-orang ahli kalam, orang-orang filsafat. Dan Imam Syafi'i hidup di zaman orang ahli kalam sangat banyak sekali, dan banyak di antara mereka yang taubat setelah debat dengan Imam Syafi'i. Dan sudah dibahas di awal-awal siapa-siapa saja yang bertobat gitu kan, sehari semalam berdebat. Dan hebatnya Imam Syafi'i, masih ingat di awal-awal, sampai orang ahli kalamnya terkagum-kagum. Masih ingat di awal-awal, setiap kali tema disampaikan Imam Syafi'i menjawab qala Allah qala Rasul. Tema apa? Qala Allah qala Rasul. Tema apa? Qala Allah qala Rasul. Kagum orang ahli kalamnya sampai bertobat. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian saya tambahkan sedikit, kita harus lebih dikuatkan pemahaman kita pada bab Allah punya sifat kalam, Allah berbicara, harus dikuatkan. Soalnya yang terjadi pada Asy'ariyah yang dianut orang-orang Asia secara umum dan orang Indonesia secara khusus, mereka memahami tentang kalam berbeda sebagaimana Imam Syafi'i jelaskan, berbeda sebagaimana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah jelaskan. Orang-orang Asy'ariyah banyak diantara mereka memahami kalam, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Padahal Allah berbicara dengan suara dan huruf. Ketika Allah berbicara yang wujudnya Al-Quran, Allah menghendakinya dengan bahasa Arab. Inna anzalu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Ketika Allah berbicara kemudian dalam bentuk Injil, Allah menghendakinya dengan bahasa Syrianiyah. Ketika Allah berbicara di dalam bentuk kitab Taurat, Allah berbicara dengan bahasa Ibariyah. Jadi Allah berbicara dengan suara dan huruf. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Kalau tidak dengan suara dan tidak huruf, maka tidak disebut berbicara. Kalau tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak disebut berbicara. Sementara Allah tegaskan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa taklima. Ini taukid. Yang sudah belajar bahasa Arab mesti ngerti. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima posisi i'rabnya sebagai maf'ul mutlak, menunjukkan taukid. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Jadi Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Dan kalau dikatakan firman Allah, kalamullah tidak suara dengan dan bukan dengan huruf, lalu apa bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lainnya? Menjadi tidak ada bedanya. Menjadi tidak ada bedanya. Kalau Allah tidak berbicara dengan suara dan dengan huruf, nggak ada bedanya Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Sementara Nabi Musa berbeda dengan nabi-nabi lainnya, di mana Nabi Musa diajak bicara langsung, sehingga disebut kalimullah, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Makanya kan Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kalamullah, kalau kita berbicara tentang kalamullah, pahami 4 perkara. Kalau kita berbicara kalamullah, pahami 4 perkara. Yang pertama, yatakallam hakikiyan, berbicara benar-benar berbicara dengan suara dan huruf. Apakah suaranya seperti suara manusia? Ya tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun yang tidak ada apapun yang menyamainya, tidak ada apapun yang menyerupainya. Yang jelas Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara. Adapun dengan huruf, Allah menghendakinya dengan bahasa Arab, Al-Quran. Allah menghendakinya dengan Syrianiyah, Injil. Allah menghendakinya dengan Ibariyah, Taurat, dengan suara dan dengan huruf. Yang kedua, bima sya'a, Allah berbicara dengan apa yang Dia menghendakinya. Ada kalanya kalamul kaun, ada kalanya kalamus syariah. Kalamul kaun, Allah berbicara dengan langit dan bumi. I'tiya tauhan au karha qala ta'tayna ta'iin.
Allah berbicara dengan langit dan bumi, datanglah kalian dengan tunduk atau terpaksa. Langit dan bumi menjawab, kami datang dengan ketundukan. Ini kalamul qaul. Ada kalanya kalamu syariah, seperti Allah mengajak bicara dengan Nabi ketika Mi'raj, diajak bicara untuk masalah syariat 5 waktu sholat. Ini bima sya'a. Ada kalanya kalamul qaul, ada kalanya kalamu syariah. Yang ketiga, mata sya'a. Kapan saja dia berkehendak maka dia berbicara. Ada kalanya azali, ada kalanya hadir, ada kalanya mustakbal. Jadi dia berbicara kapan saja dia menghendaki. Ada kalanya azali sebagaimana zatnya. Kalamullah azali sebagaimana zatnya. Azali itu zat yang terdahulu dan tidak ada apapun yang mendahuluinya. Sebagaimana zatnya azali, kalam Allah juga azali. Ada kalanya Allah berbicara hadir yang akan datang, ada kalanya mustakbal. Kaifa sya'a, mata sya'a, kapan dia menghendaki. Yang keempat, kaifa sya'a. Yang keempat, kaifa sya'a, bagaimana dia menghendaki. Ada kalanya dengan suara keras, ada kalanya dengan suara lirih. Terserah Allah. Contoh dengan suara keras dan contoh dengan suara lirih itu di dalam satu ayat dalam surat Maryam. Wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa nadainahu min janibi turil aymani, dan kami memanggil menyeru Musa dari gunung Tursina sebelah kanan. Dalam tafsirnya suara itu datangnya dari arah kanannya Nabi Musa. Jadi wa nadainahu min janibi turil aymani an Musa tafsirnya. Dan kami memanggil Nabi Musa dari sebelah dari gunung Tursina sebelah kanannya Nabi Musa. Ini dengan suara keras. Wa qarrabnahu najiyya. Kelanjutan ayat ini, wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkannya untuk kami ajak bercakap-cakap. Di dalam tafsir As-Suddi juga Imam Mujahid murid Ibnu Abbas mengatakan Nabi Musa dimasukkan ke dalam langit untuk diajak berbicara dengan lirih. Maka ini kaifa sya'a, kata Syekh Utsaimin. Kaifa sya'a, gimana Allah menghendaki. Ada kalanya dengan keras, ada kalanya dengan lirih. Dengan keras di gunung Tursina dipanggil dengan keras, dengan lirih dimasukkan ke dalam langit untuk Allah ajak bicara dengan lirih. Jadi yatakallam hakikiyan. Yang kedua, yang pertama yatakallam hakikiyan, berbicara dengan nyata, real berbicara. Karena kalau tidak ada suara dan huruf, namanya batin. Mungkin gak kita bilang itu orang bisu omongannya merdu indah. Lah gimana? Orang bisu gak ngomong. Yang namanya ngomong itu ada suara, ada huruf gitu. Jadi hakiki. Yang kedua tadi apa? Bima sya'a, dengan apa dia menghendaki. Yang ketiga, mata sya'a, kapan dia menghendaki. Yang keempat, kaifa sya'a, bagaimana dia menghendaki. Nah ini ternyata Imam Asy-Syafi'i sudah bahas ketika dia mengatakan bagaimana saya berbeda dengan dia. Pendapat kami tentang la ilaha illallah berbeda dengan dia, dengan orang Mu'tazilah tadi. Siapa namanya? Ibrahim bin Ismail Ulayyah. Dia mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang menciptakan kalam yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Adapun saya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang berbicara langsung dengan Nabi Musa. Jadi Imam Syafi'i sudah menjelaskan tentang masalah kalam. Sekali lagi kita sampaikan bagaimana dikatakan Imam Syafi'i hanya spesifik fikih, maka tidak mungkin. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.